Sinjai. Bapak Dr. Umar Congge, SOS MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Ikram Muhammad, MSI, dosen Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Warnain, dosen STPP Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Hermansa, SOS, dosen Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati para dosen staf Universitas Muhammadiyah Sinjai serta para hadirin seminar yang sempat hadir. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara National Conference Government Science Universitas Muhammadiyah Sinjai 11 Agustus 2021 dimulai. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Inul Syahroni. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
cerdas membangun bangsa, hatiku maju bersama. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai sekaligus membuka acara seminar nasional program studi ilmu pemerintahan kepada Bapak Dr. Umar Chongge SOSMSI, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BPA MBI, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, kendati pun melalui daring. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Sapa Esa LLM, yang juga telah bergabung dengan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kendati pun juga melalui daring. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH atau mewakili yang juga sempat bergabung, kendati juga melalui daring. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, juga Wakil Rektor 2 yang hadir, Wakil Rektor 2 hadir dalam daring WR3, alhamdulillah bersama dengan kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai, Bapak Dr. Herman Syaisos MIKOM, yang juga nanti insya Allah sebagai pemateri atau narasumber dalam seminar nasional yang kita gagas pada hari ini. Yang saya hormati pula Saudara Sekretaris Universitas yang sempat hadir. Kemudian juga ada beberapa pimpinan di tingkat fakultas, tingkat prodi, para dosen, mahasiswa yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Dan juga tak lupa kita mengucapkan penghormatan yang juga kepada Bapak Dr. Ikram Muhammad MSI, juga selaku narasumber. Beliau adalah dosen Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Juga ada Dr. Andi Warnain MIKOM, juga adalah narasumber. Beliau adalah dosen STPP Malang, yang insya Allah juga nanti akan bergabung dengan kita untuk memberikan atau sebagai narasumber. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang berbahagia ini, meskipun kita dalam suasana pandemi COVID, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas di dalam rangka
memberikan pencerahan, atau memberikan pendidikan, atau pelatihan dan sebagainya kepada generasi-generasi muda kita, dan juga kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. Bapak Menteri dan Bapak Bupati yang kami banggakan dan kami muliakan. Tentu selaku pimpinan Universitas Muhammadiyah Senjai menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno, yang telah bersedia untuk hadir pada pertemuan ini dan juga insya Allah nanti juga akan menjadi keynote speaker bersama dengan Pak Bupati. Saya kira dengan penyerahan beliau nanti akan menjadi spirit buat kita bahwa ternyata di era pandemik itu kita tidak boleh putus langkah atau kita tidak boleh berhenti karena banyak hal-hal yang perlu kita lakukan kendati pun kita tidak harus bertemu secara fisik. Dan saya kira ini tidak mengurangi kualitas daripada ilmu atau mungkin pencerahan yang diberikan kepada kita. Juga kepada Pak Bupati, saya kira Pak Bupati juga di tengah-tengah kesibukan beliau, begitu juga terutama Pak Menteri, tapi beliau menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Itu menunjukkan bahwa beliau berdua, Pak Menteri dan Pak Bupati, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan seminar nasional yang digelar oleh program studi ilmu administrasi publik dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Senjai, yang nanti insya Allah akan menampilkan beberapa pemateri atau pembicara tentu yang ahli di bidangnya. Ya. Tema yang diusung pada seminar nasional ini adalah inovasi pelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Mengapa ini menjadi tema? Karena dengan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, banyak fenomena-fenomena yang terjadi yang dianggap bahwa model atau sistem pelayanan yang dijalankan di pemerintahan itu masih perlu dilakukan inovasi atau perubahan, sehingga nanti pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku dalam pelayanan publik. Saya kira sekali lagi sebelum saya mengakhiri, tentu saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Bupati yang telah bersedia untuk hadir bersama kami, dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon dengan hormat kemudian juga kepada Pak Menteri dan Pak Bupati kiranya tetap memberikan dorongan, bimbingan kepada kami, sehingga kami sebagai perguruan tinggi kecil yang berdomisili di kabupaten tidak kalah bersaing atau tidak kalah dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia tentunya. Dan ini besarnya perguruan tinggi kami itu sangat ditentukan dan sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dari kita semua, terutama Bapak Bupati, ya, karena UMSI ini adalah merupakan aset Kabupaten Sinjai, aset masyarakat Sinjai dan juga aset bagi pemerintah, sehingga ini merupakan tanggung jawab kita untuk membesarkan, karena UMSI ini adalah merupakan wadah untuk membimbing, mengkader, mendidik kita punya anak agar supaya nanti akan menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya masing-masing. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah fatungkat.
Rip, sebelum saya mengakhiri, saya membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kita sudah mendengarkan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan Bapak Bupati dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya kita istirahat sejenak. Memberikan pemaparan karena Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sementara. Ya, sementara bersiap-siap. Bagaimana, Pak? Iya, halo Pak Bupati.
Ya, halo. Ya, dimohon kesediaannya Pak untuk pertama memberikan pemaparan sembari menunggu Bapak Menteri Pariwisata. Bagaimana Pak? Boleh. Oke. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Bupati Sinjai dengan topik inovasi layanan pemerintahan daerah kepada Bapak Andi Seto Gadista Asapa SHLLM. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang saya hormati Rektor UMSI, Dr. Umar Conge, MSI, yang saya hormati para pemateri dari National Conference Government Science 2021 yang hadir, para akademisi, para petinggi dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, anak-anak saya kita, mahasiswa-mahasiswi, para peserta dari conference pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saya mengajak kita semua menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil kita masih diberikan kesehatan pada hari ini untuk mengikuti National Conference pada pagi hari ini. Salam dan salawat yang lupa kita aturkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang bawa umat manusia dari masa gelap ke masa terang seperti pada saat ini. Mungkin langsung saja Pak Menteri dan Pak Rektor beserta para peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya akan membawakan materi sedikit tentang inovasi layanan pemerintah daerah. Dalam hal ini kami akan bicarakan layanan yang sudah kami lakukan di pemerintahan daerah Kabupaten Sinjai. Mungkin dalam membicarakan pelayanan publik pada saat ini, mungkin yang paling penting untuk kita bicarakan pada saat ini adalah bagaimana dalam melakukan pelayanan publik terhadap kepada masyarakat, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membuat inovasi dalam melakukan pelayanan publik, sehingga bisa mendekatkan pelayanan publik tersebut kepada masyarakat lebih efisien, lebih efektif, dan hemat maupun murah biaya, sehingga masyarakat ini betul-betul bisa terlayani dengan baik, tidak mengalami kesusahan dalam menghadapi layanan publik tersebut. Tentu inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan publik, karena selain menjadi kunci dalam pelayanan publik, kalau ini betul-betul bisa terlaksana, insya Allah ini akan banyak hubungannya, baik itu ke tingkat ekonomi di daerah, karena murah, mudah, insya Allah masyarakat secara ekonomi bisa meningkat, daya saing daerah tentu juga akan meningkat, dan ujung-ujungnya tentu kita punya harapan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai, mudah-mudahan juga insya Allah bisa lebih meningkat. Inovasi tentu menjadi salah satu tools dalam mengakselerasikan peningkatan daya saing, yang mana setiap elemen diharapkan ikut di dalam pengelolaannya, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Harus melakukan inovasi, khususnya di dalam melayani masyarakat. Inovasi dalam lingkup pemerintah, antara lain saya pikir dilakukan seluruh level, mulai dari pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah, provinsi, dan juga lembaga-lembaga yang ada di lingkup pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Dan Kabupaten Sinjai tentu melakukan akselerasi dengan melakukan inovasi-inovasi di dalam banyak hal untuk melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pemerintah daerah tentu menjadikan pelayanan publik menjadi salah satu tombak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang saya sampaikan tadi, pemberdayaan masyarakat dan daya saing. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi nanti insya Allah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi tentu diperlukan juga untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari reformasi birokrasi yang selama ini kita dengung-dengungkan. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki, ya bisa disebut penyakit-penyakit yang biasanya ada di sektor publik melalui pembaharuan di 8 area sasaran,
yang saat ini kita lakukan dan didampingi biasanya setiap tahun dinilai oleh Kementerian PAN dan RB. Yaitu 8 area sasarannya adalah di organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset, serta cultural set dari aparatur yang ada di pemerintahan daerah. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan, ya kita sudah ketahui bersama adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang memberikan peluang pemerintah daerah melakukan inovasi. Khususnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak adanya konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten saat ini mengarahkan daerah kita untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan diseminasi inovasi, tentu melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sinjai yang bersinergi dengan pembangunan dalam pelayanan masyarakat. Mungkin di sini kami bisa menyampaikan beberapa inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan sampai pada saat ini. Di bidang pendidikan, kami ada program bantuan sekolah gratis bagi peserta didik baru di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP, sekaligus memberdayakan usaha kecil menengah di Kabupaten Sinjai, yang mana pengadaan barang-barangnya, khususnya baju sekolah dan perlengkapan sekolah tersebut, kami meminta UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai untuk membantu pengadaannya, sehingga kita bersyukur bisa juga menggunakan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai dalam pengadaan barang-barang yang ada di pemerintah daerah, khususnya pengadaan sekolah, baju sekolah gratis dan perlengkapan. Nah itu juga kami masih melaksanakan yang namanya beasiswa, yang beasiswa ini kami berikan bagi mahasiswa yang berprestasi, bukan hanya berdasarkan indeks nilai prestasi yang biasanya ada, tetapi juga prestasi-prestasi lain di luar itu, antara lain prestasi di bidang keagamaan, di bidang olahraga, dan lain-lain. Di beasiswa ini kami berikan S1, S2, sampai program doktor S3. Ini tentu kita punya harapan menjadi perhatian dari pemerintah daerah kepada generasi muda, yang mudah-mudahan bisa lanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain di pendidikan, kami ada inovasi di bidang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, di mana di Kabupaten Sinjai salah satu inovasi yang berhasil kita lakukan sudah menjadi percontohan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu gerai layanan perizinan perikanan. Inovasi ini kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi, yang mana saat ini letak kantornya ada di Lapak, yang memberi manfaat kemudahan bagi pelaku usaha di sektor perikanan atau nelayan yang tidak perlu mengurus perizinan perikanannya ke provinsi, yang mana seperti kita ketahui bersama, perizinan perikanan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah sebenarnya sekarang ada di provinsi, tapi kantor layanannya ada di Provinsi Sulawesi Selatan dulu. Kalau nelayan ingin melaut dulu harus pergi ke Makassar untuk mengurus izinnya. Itu kami mendekatkan hal ini ke nelayan yang ada di Kabupaten Sinjai dengan membuat gerai layanan perizinan perikanan di Sinjai. Jadi kita punya nelayan atau orang-orang yang bergerak di sektor perikanan tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Makassar dalam mengurus izin-izinnya, izin kapal, izin melaut, dan lain-lain. Hanya perlu sampai di Sinjai, menunggu dan di-print dan diberikan di Sinjai. Jadi menghemat waktu, menghemat biaya, dan efisien dalam pemberian izin di sektor perikanan. Di PTSP kami juga punya program yang kami sebut Jempol Sati, yang mana inovasi pelayanan perizinan di masa pandemi COVID-19. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP dalam mengurus perizinan
tersebut segala satunya bisa diurus melalui layanan online yang disebut tadi Jempol Sati. Berkasnya pun tidak perlu lagi nanti dijemput di PTSP, tetapi bisa kami antar sampai ke rumah dari orang yang menginput ataupun mengajukan permintaan perizinan ke PTSP. Di bidang kesehatan kami punya inovasi beberapa, salah satunya ada MLM Ifasadanis atau Multi Level Marketing Ifasadanis yang merupakan inovasi screening Ifasadanis yang terbukti alhamdulillah saat ini mengurangi angka kematian bagi wanita usia produktif akibat kanker rahim dan kanker payudara karena adanya program MLM Ifasadanis ini. Selain itu juga kami punya home care dan home visit yang mana pelayanan ini kami membentuk tim terpadu untuk memberikan edukasi atau informasi kesehatan dan lingkungan yang mana tim dari home visit home care ini mendatangi rumah secara langsung sampai ke desa-desa dan dusun-dusun. Jadi kami ada nakes yang kami hire untuk melakukan edukasi kesehatan dan lingkungan terhadap masyarakat di seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Sinjai. Mereka datangi memberikan edukasi. Hingga mudah-mudahan dengan edukasi ini bisa mengurangi jumlah masyarakat yang terkena penyakit di Kabupaten Sinjai, khususnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Selain itu juga kami punya rumah singgah, yang itu rumah yang disiapkan oleh Pemda, diperuntukkan untuk pasien dan pasien rujukan pelayanan yang bermutu dan berkualitas yang terletak di Kota Makassar. Karena seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Sinjai ini walaupun mempunyai rumah sakit, tetapi kita punya rumah sakit masih tipe C yang tentu masih kurang dari segi peralatan dan perlengkapan maupun dokternya. Dan biasanya kalau kita kirim rujukan ke Makassar, keluarga-keluarga kita yang khususnya yang miskin-miskin ini biasanya sampai di Makassar tidak memiliki uang untuk tinggal lama di Makassar, khususnya apalagi kalau mereka sudah selesai pengobatannya di rumah sakit dan masih membutuhkan yang namanya rawat jalan, sehingga mereka masih perlu bolak-balik ke rumah sakit. Dan kalau biasanya rumah singgah ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang khususnya warga kita yang miskin, yang terdaftar miskin, untuk ditempati, khususnya mereka yang sudah selesai perawatan di rumah sakit untuk rawat jalan, mereka bisa tinggal sementara di situ dan bolak-balik ke rumah sakit sampai dia punya penyakit betul-betul sembuh. Ataupun biasanya juga dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga dari pasien yang sakit di Makassar yang perlu nginap ataupun perawatan di rumah sakit yang ada di Makassar. Selain itu juga kami punya RTK Bahari, rumah tunggu kelahiran Bahari Lapak yang diperuntukkan untuk warga Pulau 9 yang seperti kita ketahui bersama, biasanya warga Pulau 9 ini biasanya dikhususkan untuk orang yang hamil, untuk ibu-ibu hamil yang menunggu waktu melahirkan atau melakukan persalinan. Selain itu juga kami punya mobile TB HIV, inovasi yang dilakukan oleh tim RSUD mengunjungi pasien HIV yang putus obat disertai dengan penyuluhan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien serta screening bagi anggota keluarga yang dianggap beresiko. Berikutnya kami juga punya e-Siantri atau sistem antrian online dalam aplikasi yang dibuat untuk mempercepat pendaftaran pasien di polirawat jalan yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Sinjai. Jadi kalau datang nanti kalau sudah mendaftar terlebih dahulu melalui e-Siantri ini, datang langsung dilayani karena biasanya sudah diberikan waktu kapan harus datang, tidak perlu terlalu lama lagi mengantri di rumah sakit. Berikutnya untuk bidang pelayanan PBB kami punya yang kami sebut Bapenda Jumpa Darah Muda yang merupakan pelayanan secara langsung pengurusan PBB di tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Sinjai. Pada prinsipnya pelayanan ini memberikan efektivitas kepada masyarakat untuk lebih mudah mengurus pembayaran maupun mengurus PBB yang ada di wilayah mereka masing-masing. Di Capil kami punya inovasi yang kami sebut Pelangi Warga, pelayanan keliling sambangi warga, di mana pelayanan ini dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Dukcapil untuk mendatangi warga-warga yang ada di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya yang belum memiliki KTP dan KK yang
saat ini berada di daerah-daerah pelosok yang ada di Kabupaten Sinjai. Di Capil juga kami punya inovasi laki keren dari desa, layanan keliling akte kelahiran penduduk dari desa, yang terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk segera memiliki dokumen kependudukan. Kami juga punya inovasi pencet WA saja, pelayanan cepat via WhatsApp, di mana inovasi ini mengurangi antrian dan kerumunan hasil yang cepat dengan menggunakan sosial media kekinian yang itu WhatsApp dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan di Kabupaten Sinjai. Di bidang peternakan kami punya beberapa juga inovasi, ada Pelanyasa, peternakan lebih aman terlindungi dengan asuransi sapi, merupakan inovasi asuransi gratis untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi peternak dalam memelihara sapi dan memberikan dorongan peternak mau untuk ikut program IB. Jadi kalau sudah ikut IB, nanti dia punya asuransi sapi, insya Allah gratis, tidak perlu lagi bayar, yang biasanya dibayar oleh peternak sebesar 40.000. Kami juga punya Lasapi, program Lasapi, yaitu inovasi yang menggunakan teknologi seluler dalam penyebarluasan informasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada seluruh peternak yang ada di Kabupaten Sinjai, dan saat ini dikembangkan juga untuk dalam aplikasi Android yang juga melayani yang namanya jual beli ternak secara online, dan juga bisa dilakukan pelayanan penyuluhan secara terintegrasi melalui layanan Lasapi ini. Jadi selain informasi juga bisa dijadikan alat untuk jual beli sapi. Alhamdulillah cukup banyak juga transaksi sapi melalui layanan online ini. Nah, itu juga kami punya asuransi pertanian tanaman padi. Inovasi ini ya kita punya harapan bisa memberikan semacam juga jaminan kepada petani, sehingga kalaupun nanti dia punya hasil pertanian kurang berhasil, bisa diklaim kepada Jasindo sehingga tidak sama sekali menghasilkan apa-apa. Hasilnya kalau tidak salah 1 hektar bisa diganti senilai 6 juta rupiah apabila ada kegagalan panen dari petani-petani yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah, kurang lebih itu beberapa inovasi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang telah menjadi inovasi unggulan yang cukup efektif dan efisien, yang diharapkan ke depan menjadi suatu gagasan One Agency Three Innovation, di mana sebuah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal 3 inovasi setiap tahun yang harus dikembangkan oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga ke depannya diharapkan ada laboratorium inovasi daerah untuk melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang innovation sustainable, yang inovasinya bisa bertahan terus dan bisa diciptakan setiap tahunnya. Masih banyak tentu layanan publik yang saat ini kita usahakan ditingkatkan dalam bentuk inovasi yang saat ini masih dalam kajian atau dalam proses implementasi. Kami punya harapan bahwa inti dari seluruh inovasi yang diri kami lakukan untuk pelayanan publik ini, yang tadi saya sampaikan bahwa kami mengharapkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sinjai ini bisa efisien, efektif, murah, hemat biaya, hemat waktu, dan bisa betul-betul dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Karena inti dari pelayanan publik sebenarnya itu adalah tadi yang disampaikan, efisien, efektif, cepat, hemat, murah biaya, tidak ada yang namanya pungli-pungli, dan juga mudah-mudahan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai, yang kita punya harapan dengan dilakukannya inovasi yang bisa menimbulkan hal-hal tersebut. Kita punya harapan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat, daya saing daerah juga bisa meningkat, dan ujung-ujungnya kita punya harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya paparkan mengenai inovasi layanan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi, dan juga kita berharap mudah-mudahan bisa juga nantinya dari
conference seperti ini bisa memberikan juga masukan-masukan kepada pemerintah daerah sehingga bisa meningkatkan kami punya pelayanan khususnya di segi pelayanan publik ke depannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada UMSI, khusus Pak Rektor, sukses terus. Mudah-mudahan melalui conference seperti ini kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan sehingga mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk daerah kita bersama, khususnya Kabupaten Sinjai yang kita cintai bersama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati atas waktunya yang sudah memberikan pemaparan ya terkait inovasi layanan pemerintahan daerah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang sempat hadir melalui virtual untuk kiranya mengisi absen di ya. Maksud kami untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Ya, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan topik layanan pariwisata di masa pandemi dalam menumbuhkan ekonomi. Kepada Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, tokoh muda kita yang menjadi idola dan panutan dari para tokoh-tokoh muda bukan hanya se-Sulawesi tapi juga se-Indonesia. Kita doakan Bapak Bupati Sinjai, Pak Andi Seto Gadista Asapa SH LLM, sehat walafiat beserta keluarga, istri tercinta, dan mudah-mudahan bisa memimpin Sinjai menjadi kabupaten terdepan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Sukses Pak Bupati. Yang saya hormati Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Otong, SPMP, yang kami banggakan Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai, Dr. Umar Chongge SOS MSI, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sinjai, Dr. Dian Justisia SP MMP, yang saya hormati Wakil Rektor 3 yang hadir di sini dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Muhammad Nurdin SIP MA. Dan selamat datang di National Conference Government Science 2021, program kompetisi Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dan bersama saya ada staf ahli Menteri Bidang Reformasi, Birokrasi dan Regulasi Bapak Ari Juliano Gema, yang pada hari libur ini tetap semangat kita, dan beberapa perwakilan dari
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Saya hari ini back to back. Setelah ini Universitas Muhammadiyah Bandung bersama Prof. Yatno. Jadi hari ini saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan kalangan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sinjai. Izinkan saya memulai dengan pantun. Paling enak jalan sore di pantai Losari. Berdua dengan kekasih sambil menikmati senja. Cakep. Rekan-rekan FISIP UMSI, ayo tingkatkan inovasi dan kolaborasi. Cakep. Jadilah penerus bangsa seperti Bupati Sinjai demi Indonesia Emas 2045. Mantap. Jadi balas nih sama Pak Bupati nanti. Salah satu kuliner Sulsel adalah mie titik. Rasanya lezat, kuahnya kental menjadi ciri khasnya. Cakep. Selamat dan sukses untuk NCGS 2021 hari ini. Cakep. Lahirkan solusi konkret inovatif untuk negeri tercinta. Mantap. Ya, baru saja saya kembali dari Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Saya ada kesempatan makan siang bersama Pak Bupati dan istri tercinta di rumah Bapak Kepala Desa Barania dan menikmati indahnya desa wisata. Salah satu peserta Asosiasi Desa Wisata 2021 yang kita harapkan akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional, simbol pasca pandemi kita membangun pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Izinkan Pak Bupati, Pak Rektor, saya menyampaikan paparan tentang layanan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk dari inovasi ilmu kepemerintahan, di mana ini bisa terlaksana berkat terakselerasi disrupsi yang dihadirkan oleh COVID-19. Jadi kalau kita lihat, pandemi COVID-19 ini sangat menghantam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bisa dilihat dari angka-angka, ada 75% kunjungan wisatawan mancanegara yang anjlok, 30% wisatawan Nusantara yang turun secara signifikan, jumlah devisa dari 17 miliar dolar turun 80%, dan jumlah tenaga kerja yang hilang hampir mencapai 2 juta. Sementara sektor ekonomi kreatif serupa, di mana kita melihat bahwa kontribusi sektor ekonomi kreatif didominasi oleh kuliner, kria, dan fashion, tapi mengalami penurunan hingga 2,5% kontraksi, dan ekspornya juga mengalami penurunan hampir 13%. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi sangat tepat, bahwa strategi ke depan kita harus berlandaskan inovasi, menggunakan big data, menggunakan teknologi digital, menggunakan pendekatan artificial intelligence, agar tren baru pariwisata yang lebih customized, personalized, localized, dan smaller in size ini bisa menjadi salah satu inovasi. Kalau Pak Bupati menyebutkan 3 inovasi per tahun, kita menyebutnya inovasi 360 degrees. Jadi 360 derajat kita berputar, kita harus menemukan di setiap sektor langkah-langkah inovatif. Karena ada 13 subsektor di pariwisata dan 17 subsektor di bawah ekonomi kreatif. Mulai dari hotel, homestay, restoran, sampai di ekonomi kreatif ada juga aplikasi gaming, juga desain, arsitektur, sampai kuliner, kria, dan fashion. Nah, kita di tengah pandemi, oleh karena itu kita harus melakukan adaptasi. Adaptasi ini tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru ini bisa menjadi panduan dari kegiatan kita sehari-hari. Setelah itu kolaborasi. Karena kolaborasi sangat diperlukan di tengah suatu situasi yang serba tidak menentu. Oleh karena itu pemerintah harus hadir sebagai fasilitator aktif.
Langkah-langkah strategis pemulihan parekraf seperti di slide ini menunjukkan bahwa kita harus fokus di 5 pilar utama. Pertama, ini waktu yang tepat untuk meningkatkan capacity building atau peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, kita melakukan pendekatan khusus kepada desa-desa wisata sebagai revitalisasi destinasi dan infrastruktur. Jadi waktu kita jalan ke Desa Barania, kita melihat bahwa infrastrukturnya sudah baik, tinggal peningkatan produk-produk ekonomi kreatifnya. Peningkatan resiliensi dan daya saing usaha, bagaimana memberikan pelatihan pendampingan agar ketangguhan dan juga kemampuan bersaing dan berkolaborasi oleh masing-masing dunia usaha ini bisa kita tingkatkan. Inovasi produk dan jasa kreatif dan pemulihan dan perluasan pasar salah satunya dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kami menerbitkan panduan bimbingan sertifikasi kegiatan baru, yaitu yang saya sebut sebagai CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability, atau kebersihan, kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Jadi mulai dari hotel, rumah makan sampai kegiatan MICE, Meeting, Incentive, Conventions, and Exhibitions, maupun kegiatan penyelenggaraan aktivitas pariwisata seperti wisata pendakian gunung, wisata maraton, sampai wisata arung jeram. Sertifikasi ini kita terbitkan dengan bantuan asistensi dari pemerintah dan jaringan pemangku kepentingan, hampir 6.000 yang kita sertifikasi unit usaha, dan tahun ini kita akan tingkatkan mencapai 8.000 unit usaha. Selain itu, dalam mencoba memperbaiki sisi demand, kita mendorong adanya gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini jadi bagaimana kita mendorong produk-produk buatan anak bangsa yang kita turunkan bukan hanya bangga, tapi beli produk kreatif seperti yang kita launching di Danau Toba di awal tahun, dan akan kita launching juga di Sulawesi Selatan. Mungkin nanti juga bekerja sama dengan Kabupaten Binjai dan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Bagaimana para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa onboarding menuju platform digital dengan dukungan dari pemerintah, BI, dan media. 30 juta jumlah UMKM yang akan kita digitalisasi sampai tahun 2024 dengan target untuk meningkatkan kontribusi ekonomi UMKM mencapai 62-65% dari total ekonomi kita. Pengembangan desa wisata seperti yang kami lakukan di Kabupaten Sinjai, di Desa Barania, dan juga di Kabupaten Maros dengan Kampung Ramang-Ramang, Kampung Kars Ramang-Ramang, dan juga di Desa Pau-Pau di Kabupaten Goa, dan kami juga sempat berkunjung di Pangkep, di salah satu desa wisata yang masih masuk ke dalam kawasan Geopark yang sekarang diajukan ke United Nation Global Geopark. Tadinya ini ada video di sini, tapi videonya itu justru malah yang di Kabupaten Maros sama Kabupaten Pangkep. Nah, sekarang dengan gerak cepat saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Asisten Menteri yang mengganti ini menjadi desa wisata, yaitu Desa Barania dan Desa Pau-Pau. Silakan diperlihatkan. Di air terjun yang sangat indah ini, saya melihat kita perlu tingkatkan kebersihan. Kita perlu tingkatkan kesehatan dengan adaptasi 3M. Kita perlu juga tingkatkan keselamatan. Saya melihat di sini sudah ada yang menjaga agar tidak ada yang berpotensi untuk celaka. Dan terakhir, keberlanjutan lingkungan. Kita harus jaga, ini titipan karena Desa Pau-Pau ini menjadi harapan kita untuk penguatan ekonomi berbasis desa wisata.
Terbang ke Sinjai, jangan lupa mampir ke Desa Barania. Desanya indah, banyak pilihan wisata alamnya. Bapak Ibu, kalau Parekraf ingin pulih segera, jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, kita lihat itu kunjungan saya ke Desa Barania, di mana ini adalah bagian daripada pengembangan desa wisata dalam pola ko-kreasi, sertifikasi, promosi. Jadi video tadi kita gunakan untuk mempromosikan Desa Barania dan juga pengelolaan yang berkelanjutan. Harapan kami bahwa para pengelola ini mendapat kesempatan meningkatkan desanya dari desa yang rintisan berkembang menuju desa yang maju dan mandiri. Dengan pendekatan holistik, kita yakin justru desa wisata ini akan menjadi di tengah tren baru pariwisata tujuan utama dari para wisatawan yang lebih localized, jadi lebih mengacu kepada wisatawan-wisatawan domestik yang sekarang lagi kita tingkatkan dari segi kapasitas dan kualitasnya. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa pengembangan ekonomi kreatif ini akan bersandar kepada beberapa pilar dan tentunya ini butuh sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai dan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Karena ini adalah 2 dari 5 pentahelix yang akan kami rangkul dalam beberapa program yang mengambil pola tentunya kalau kita lihat di sini 360 derajat. Jadi bagaimana ekonomi kreatif ini juga merangkul pemerintah daerah, universitas, institusi pendidikan, dunia usaha, komunitas, dan juga media. Jadi ada program-program seperti Game Prime, program akselerasi untuk film, apresiasi kreasi Indonesia yang baru saja kita launch, bantuan insentif pemerintah, maupun program backup yaitu untuk para startup kita kembangkan di 17 subsektor ekonomi kreatif. Selanjutnya yang juga kita ingin dorong adalah vaksinasi. Ini kita tidak akan mungkin bangkit tanpa vaksinasi. Jadi salah satu inovasi kita adalah bagaimana kita berpartisipasi. Karena ternyata pandemi COVID-19 ini setelah kita melakukan pengelolaan big data melalui beberapa modeling ditemui bahwa tanpa adanya vaksinasi yang terdistribusi kita mustahil akan bisa mengendalikan pandemi. Ini sudah diperlihatkan di negara lain dan kita cross-check datanya. Dan oleh karena itu awal-awalnya banyak yang bilang bahwa ini di luar TUSI. Nah, inovasi mengharuskan kita untuk secara percaya diri bisa keluar dalam satu bauran kebijakan di mana Kemenparekraf juga mengambil peran dalam vaksinasi. Dan per hari ini kita mencapai 45.000 vaksinasi per hari, di mana kita ingin bahwa 34 juta masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini ikut sertakan dalam program vaksinasi. Karena mustahil kita bisa bangkit, apalagi ada beberapa varian-varian baru, tanpa kita mendorong dan memprioritaskan program vaksinasi, program protokol kesehatan, dan juga nanti memperluas program testing, tracing, dan treatment. Ini adalah langkah-langkah kita dalam melayani sektor parekraf. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya kembalikan kepada MC. Nasrun minallah wa fatun qarib fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua keynote speaker kita pada pagi hari ini, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Bapak Bupati Sinjai. Baik, selanjutnya seminar nasional akan dilanjutkan oleh host kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Muhammad Lutfi SIP MA. Dengan ini kami persilakan.
Halo, Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Assalamualaikum. Saya atas nama Rektor Universitas Muhammad Sinjai merasa sangat berbangga yang sangat luar biasa karena Bapak Menteri, Bapak Bupati sempat hadir dalam kegiatan ini, dan saya kira ini adalah sekali lagi adalah kebanggaan yang terbesar buat kami. Dan saya kira perguruan tinggi Muhammadiyah yang kecil tapi pertama mendatangkan Pak Menteri sebagai keynote speaker, dan tentu harapan kami nanti ke depan Bapak Bupati bukan hanya Bapak Menteri dan Bapak Bupati bukan hanya bisa ketemu di forum daring, tetapi insya Allah ke depan saya kira kita bisa bertemu. Kemarin waktu Bapak Menteri kunjungan ke Goa di Desa Pao, itu kami hadir. Di Desa Barania juga kami hadir karena diundang oleh Pak Bupati, dan saya mengikuti pemaparan beliau yang saya kira sangat progresif dalam rangka pengembangan sektor wisata. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Menteri bahwa Desa Pao itu adalah merupakan salah satu desa binaan dari UMSI. Karena memang juga sangat berbatasan dengan Sinjai Barat, dengan Desa Pao, dan saya melihat memang di sana sangat prospektif untuk kita kembangkan. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan kepala desanya, termasuk juga Desa Barania. Jadi memang untuk mengembangkan potensi wisata ini tentu memang kita melihat tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan ya katakanlah anggaran dari pemerintah daerah. Oleh karena itu harapan kita kepada Bapak Menteri, semoga desa-desa di Sulawesi Selatan menjadi desa wisata ini kira-kira mungkin bisa, harapan kita adalah bisa menjadi juga prioritas. Saya mendengar bahwa semua desa wisata sudah sering melakukan pertemuan dengan Pak Menteri terkait dengan itu, dan bahkan menurut laporan dari para kepala desa bahwa mereka disuruh membuat proposal. Nah ini saya kira ini yang pernah dikunjungi oleh Pak Menteri, ini adalah merupakan kebanggaan, dan saya kira ini harus menjadi prioritas terutama Desa Barania, dan di situ juga kami nanti akan menempatkan mahasiswa selaku memberikan semacam desa binaan, dan tentu ini akan membantu Bapak Bupati. Kami memahami bahwa Bapak Bupati ini sangat muda, memiliki semangat yang luar biasa di dalam rangka pengembangan potensi wisata, dan itu terbukti bahwa di Kabupaten Sinjai sangat banyak lokasi wisata, dan itu partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa, dan saya kira ini perlu didukung oleh pemerintah, baik oleh pemerintah kabupaten, ya terlebih lagi harapan kita oleh Bapak Menteri. Saya kira itu mungkin sekedar laporan penyampaian dari kami. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Menteri. Kita mendoakan semoga Pak Menteri sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, begitu juga Bapak Bupati dan semua hadirin yang sempat hadir di forum ini. Kiranya diberikan umur panjang, sehat, sehingga kita bisa ketemu, dan mungkin lagi ada semacam kuliah umum untuk memberikan spirit. Apalagi Pak Menteri ini sangat muda dan cerdas, ya luar biasa. Pak Bupati juga perlu. Kami sangat berharap suatu saat nanti bisa kita ketemu di kampus yang kecil ini supaya bisa menjadi besar, dan tentu sekali lagi pertemuan kali ini juga ini saya kira tidak terlepas dari fasilitas yang diberikan oleh Pak Bupati sehingga kami bisa ketemu atau mungkin mengundang Bapak Menteri ke forum yang sangat luar biasa ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Bupati, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Bupati, sebelum saya pamit dulu, saya ingin perkenalkan ada selain daripada staf ahli Menteri bidang regulasi dan reformasi birokrasi, Bapak Ari Juliano, juga hadir di sini Ibu Sekretaris Deputi bidang sumber daya dan kelembagaan, Ibu Adela Raung. Jadi mereka akan mengikuti sesi setelah saya pamit karena 2 menit lagi saya harus live. Jadi saya izin pamit dan sukses untuk Pak Bupati. Salam untuk istri dan keluarga dan juga salam untuk seluruh masyarakat Sinjai dan salut untuk Universitas Muhammadiyah Sinjai. Jangan lupa Albiru Manitako. Kebaikan adalah menghampiri orang-orang yang bertakwa. Sukses untuk kita semua dan saya pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta seminar yang sama berbahagia, setelah tadi acara pembukaan dan keynote speak oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga oleh Bapak Bupati Sinjai, maka selanjutnya kita akan melanjutkan acara seminar nasional yang dilaksanakan oleh program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dan untuk itu sebentar kita akan menampilkan 4 pemateri yang akan menyampaikan materinya, dan session seminar nasional kali ini akan kami buka sebanyak 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan oleh masing-masing pemateri dan kami akan bacakan sebentar biodata dari masing-masing pemateri. Kemudian sesi kedua akan kita buka sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu yang sama berbahagia, akan kami perkenalkan masing-masing pemateri kita yang akan menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Umar Chongge, SOS MSI, yang akan membawakan topik tentang pelayanan publik. Beliau, ya kita baru saja mendengar beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai dan juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Selain itu, selain sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai, beliau juga adalah dosen di Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar. Jenjang pendidikan beliau, S1 beliau di Ilmu Administrasi Negara Universitas 45 yang sekarang menjadi Universitas Bosowa. Kemudian S2 beliau di Ilmu Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin dan S3 beliau di Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Kemudian pemateri yang kedua, saya bacakan biodatanya, adalah Bapak Dr. Ikram Muhammad MSI. Beliau saat ini sebagai dosen di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, lahir di Maluku Utara 2 Desember 1986, beliau masih sangat muda. Pendidikan terakhir beliau adalah doktor di Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar. Selain sebagai dosen di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, beliau juga
jabatan saat ini adalah Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan juga sebagai Direktur Lembaga Riset Parameter Indonesia. Beliau sebentar akan membawakan materi tentang good governance. Selanjutnya, pemateri yang ketiga adalah Bapak Dr. Andi Warnain, SST MIKOM. Beliau saat ini adalah dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, lahir di Tasikmalaya 11 Februari 1984. Pendidikan terakhir beliau adalah di S3 Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya, pemateri yang ketiga adalah Bapak Dr. Hermansyah, SOS MIKOM. Beliau sebagai dosen juga di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dengan jabatan beliau saat ini di Universitas Muhammadiyah Sinjai adalah Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau lahir di Sinjai tanggal 5 Agustus 1968. Wah, ternyata Pak Wakil Dekan baru saja beberapa hari yang lalu berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Wakil Dekan, semoga sehat dan panjang umur. Jenjang pendidikan beliau adalah di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin tahun 1993. S2 beliau juga di Universitas Hasanuddin dengan program studi atau jurusan Komunikasi Politik pada tahun 2015, dan S3 beliau juga diselesaikan di Universitas Hasanuddin dengan program studi ilmu administrasi publik tahun 2017. Beliau akan membawakan tema dalam seminar ini adalah partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Oh ya, mohon maaf tadi Bapak Dr. Andi Warnain MIKOM akan membawakan topik seminar beliau adalah kebijakan sektor pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sampaikan kepada masing-masing pemateri bahwa kami akan memberi waktu masing-masing pemateri sebanyak selama kurang lebih 15 menit masing-masing pemateri untuk menyampaikan materinya. Dan untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Umar Chongge, SOS MSI, dengan topik atau materi tentang pelayanan publik. Sambil menunggu beliau lagi ke belakang. Bapak Ibu, insya Allah sebentar setelah keempat pemateri ini menyampaikan materinya, maka kami sebagai moderator akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya dan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Dan sekali lagi mengingatkan kepada Bapak peserta, Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai telah hadir, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Nih.
Dua kali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, meskipun mungkin Pak Menteri dan Pak Bupati telah tidak berada di forum, tapi saya kira tetap kita memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apresiasi beliau. Juga yang saya hormati Bapak-Bapak para Kepala SKPD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Saya lihat ada Bapak dari Dinas Perindak Sinjai, Kakanda ini yang saya kira luar biasa apresiasinya. Ada beberapa juga ada dari Litbangda, saya lihat hadir. Ada dari pariwisata, ada Bapenda yang sempat hadir, dan teman-teman dari SKPD atau bapak-bapak ibu dari SKPD yang sempat hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya kira pada intinya kita mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan kehadiran Bapak Ibu, begitu juga para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, ketua prodi, dosen, mahasiswa yang sempat hadir pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kami hanya diberikan waktu 15 menit. Ini harus dicancang ini. Ya, karena saya lihat waktunya sangat sedikit. Ya. Jadi pada kesempatan seminar kali ini yang bertemakan tentang inovasi pelayanan publik, saya kira ini sangat penting untuk kita bertukar pikiran sambil juga mungkin sama-sama mengkaji tentang bagaimana sesungguhnya sebuah pelayanan publik yang ideal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mencoba untuk mengangkat tema judul dengan kultur birokrasi pemerintahan di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Mengapa saya mencoba mengangkat materi ini atau judul ini? Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi tentu tidak terlepas dari kultur. Kultur yang dimaksud ini adalah budaya. Nah, tentu saya tidak akan berbicara tentang kultur secara universal atau secara umum, tapi saya hanya akan membahas tentang kultur birokrasi. Kultur birokrasi yang saya maksud sini adalah budaya birokrasi yang merupakan sebuah sistem dan sebab perangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan, pengalaman, kehidupan yang terinternalisasi dalam pikiran. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa dalam bertindak apapun sebenarnya kita sangat atau sering dipengaruhi oleh kultur atau budaya. Nah, sekarang ini kita coba lagi berangkat dari apa yang sesungguhnya dimaksud dengan birokrasi pemerintahan. Ya, secara sederhana, birokrasi pemerintahan itu adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain
dan memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Jadi birokrasi sebenarnya ini, khususnya birokrasi pemerintahan itu adalah merupakan sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan di dalam proses pemberian pelayanan. Mengapa dikatakan tidak bisa dipisahkan? Karena birokrasi itu terdiri dari elemen-elemen organisasi pemerintah yang saling terkait. Ya, tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bergerak atau bekerja secara simultan sehingga tujuan pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu kemudian di sini ada beberapa nilai, ya, yang berpengaruh terhadap pemberian pelayanan. Ya, nilai ini bisa nilai agama, ya, nilai budaya, dan nilai pendidikan atau keterampilan atau education and skill value. Ini nilai-nilai yang berpengaruh dalam proses pemberian pelayanan. Ya, baik itu pelayanan dilakukan secara pribadi maupun pelayanan secara institusi atau organisasi, maka nilai-nilai ini yang berperan mengendalikan. Kalau nilai agama dominan, nilai budaya dominan, nilai pendidikan yang dominan, maka tentu kita sebagai pelayan publik itu akan memberikan pelayanan secara maksimal. Dan itu akan memuaskan karena dia berangkat dari nilai agama, nilai budaya, dan nilai-nilai pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelayan. Dan saya kira ini harus dimiliki. Ini bukan hanya bagi pelayan publik, tapi juga para mereka yang bergerak di sektor privat atau swasta juga harus berlandaskan pada nilai-nilai atau ketiga nilai ini. Nah, kemudian ada hierarki etika menurut Safris dan Russell, bahwa ada beberapa hierarki, ya, ada beberapa hierarki yang etika yang bisa kita jadikan landasan di dalam proses memberikan pelayanan kepada publik. Ada namanya etika atau moral pribadi, ada etika profesi, ada etika organisasi, dan ada etika sosial. Dan semua ini saya kira ini harus kita adopsi atau harus kita implementasikan di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ini khususnya terkait dengan etika organisasi. Etika organisasi itu adalah suatu nilai yang dianut dalam organisasi di dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik, atau mungkin juga kepada, kalau itu organisasi swasta, maka memberikan pelayanan berdasarkan etika organisasi swasta. Lalu kemudian ada lagi fungsi dari pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik itu ya menurut undang-undang, ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pelayanan publik. Saya kira ini bapak-bapak dari SKPD, Kepala Dinas ini sudah tahu dan hafal mati. Ya, karena beliau-beliau ini adalah yang memang setiap hari berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Nah, apa fungsi dari pelayanan publik itu? Ya, paling tidak ada 4. Jadi ada administrative service, ada environmental service, ada development service, dan ada protective service. Dan ini adalah yang harus dijalankan oleh aparat pelayan publik. Terutama environmental service ini adalah bagaimana pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana, infrastruktur, jembatan, terminal, sekolah. Ya. Kalau development service ini adalah bagaimana pemerintah mengembangkan dunia pendidikan, memberikan beasiswa secara gratis. Itu adalah bagian daripada development service. Dan saya kira ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ini sudah dilakukan. Ya. Kemudian ada juga protective service. Ini pemberian rasa aman.
Ini adalah fungsi pelayanan publik dan ini juga harus dijalankan oleh pemerintah. Nah, saya kira yang sekarang lagi marak ini protective service ini adalah pemerintah menggalakkan yang namanya vaksin. Ya, itu adalah salah satu bagian daripada fungsi pelayanan publik. Nah, kemudian ada lagi jenis-jenis pelayanan publik. Jadi ada pelayanan administratif, ada pelayanan barang, ada pelayanan jasa. Kalau pelayanan administratif itu ya sering kita contohkan dengan izin mendirikan bangunan, KTP, surat pengantar nikah atau dan sebagainya, yang terkait dengan administrasi, surat-surat itu masuk dalam kategori administratif. Kemudian pelayanan barang ya katakanlah misalnya ya pemerintah menyiapkan bangunan-bangunan atau mendirikan fasilitas-fasilitas atau mungkin memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti misalnya hand tractor atau mobil-mobil kendaraan-kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian pelayanan jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa-jasa yang lain. Nah, kemudian sering kita sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 pedoman pelayanan publik. Ini yang harus dijalankan, harus dipegang teguh oleh kita sebagai pelayan publik. Ya, yang pertama itu ada equality, ya. Perlakuan dan kualitas yang sama atas pelayanan yang diberikan. Jadi tidak ada yang dianaktirikan dalam proses pelayanan. Apakah dia keluarga atau bukan keluarga, yang jelas dia memiliki hak yang sama dalam pemberian pelayanan itu, maka kita sebagai pelayan publik harus memberikan secara adil dan sama dan berkualitas. Tidak boleh adil sama tapi kualitasnya berbeda. Itu tidak dikatakan sebagai equality. Lalu kemudian ada equity, perlakuan yang adil sesuai dengan posisi dan status yang akan dilayani. Adil juga di sini tidak harus sama. Ya, katakanlah misalnya perlakuan yang adil kepada kepala dinas dengan bukan kepala dinas itu ya harus berbeda. Ya, tidak boleh disamakan. Ya, tapi itu tetap adil. Tentu adil yang masuk di sini adalah adil yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Kemudian ada loyalty, kesetiaan terhadap hukum, pimpinan dan teman sejawat. Ini saya kira apakah sebagai bawahan ya kita harus setia dan taat kepada pimpinan. Kalau dalam bahasa agamanya itu samina wa ta'na. Nah ini. Lah kemudian ya kalau sebagai sebagai aparat atau pimpinan mungkin ya loyal kepada hukum atau mungkin loyal terhadap teman sejawat. Lalu kemudian ada lagi responsibility. Jadi setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Jangan hanya mau menerima jabatannya tetapi tanggung jawabnya tidak diterima. Itu berarti tidak responsibility. Lalu kemudian ini ada pelayanan publik dalam perspektif sumber daya aparatur. Yang pertama adalah struktur organisasi harus disusun berdasarkan keperluan operasional. Jadi organisasi itu disusun, apakah itu dibesarkan atau disimplifikasi itu sesuai dengan kebutuhan. Karena selama ini ada kecenderungan organisasi itu besar tetapi fungsinya kecil. Saya kira dalam konteks ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus kalau organisasi itu bisa kita sederhanakan atau simplifikasi, maka kita harus simplifikasi dan sederhanakan. Karena kalau organisasi itu besar, maka sumber daya yang dibutuhkan, sumber dana yang dibutuhkan juga amat besar. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini kita di era pandemi, saya kira semua SKPD, semua instansi itu ada pengurangan atau mungkin ada pengalihan daripada anggaran. Kemudian yang kedua, mengaudit staf atau pegawai yang telah dipromosi atau direposisi. Jadi tugas
pelayanan publik ini dalam aspek SDM ya. Seorang pimpinan yang telah menempatkan bawahannya pada posisi-posisi tertentu atau dia dipromosi atau direposisi, dia harus tetap melakukan pengawasan. Apakah mereka itu menjalankan tugas dan kewajibannya selaku aparat pelayanan secara efisien dan efektif atau tidak. Kemudian ada lagi modernisasi manajemen sumber daya. Ini juga modernisasi manajemen sumber daya manusia bisa dilakukan dengan melengkapi mungkin dengan teknologi atau juga mungkin dengan meningkatkan kualitas dan skillnya untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Kemudian profesionalisme dan klasifikasi pekerjaan. Kemudian seleksi dalam rekrutmen promosi berdasarkan sistem merit dan kompetensi secara terbuka. Ini saya kira ini juga yang sering menjadi sorotan. Tapi saya kira sekarang ini dengan era teknologi yang sudah semakin canggih, saya kira ini sudah dijalankan oleh hampir semua instansi pemerintah. Lagi 2 menit. Ini ada beberapa ini. Kita lewati saja. Nah, ini ada beberapa yang menjadi ini penting untuk kita sampaikan dalam rangka kaitannya dengan pelayanan publik. Itu adanya penyakit birokrasi Indonesia. Ini menurut Menpan RB yang mengatakan bahwa penyakit birokrasi Indonesia itu pertama ya, beliau mengatakan bahwa belanja pemerintah daerah itu belanja operasionalnya yang masih cenderung besar. Kemudian tingkat korupsi cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan banyaknya para kepala daerah yang terjerat oleh KPK. Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan. Kenapa dikatakan belum memenuhi harapan? Karena seringkali pelayan itu merasa lebih berkuasa, lebih memiliki kewenangan daripada yang dilayani sehingga memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi yang puas itu hanya yang memberi pelayanan, tapi yang diberi pelayanan tidak puas. Padahal sesungguhnya dalam pemberian pelayanan, kedua-duanya harus puas. Kemudian organisasi pemerintah yang cukup besar. Ini juga ada kecenderungan instansi organisasi pemerintah cenderung besar. Personilnya juga cukup besar karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya pertimbangan politis atau mungkin pertimbangan tim sukses dan seterusnya. Kemudian kualitas aparatur sipil negara yang masih sangat rendah. Ya, ini menurut Menpan juga bahwa masih sebagian besar kita punya sumber daya ASN itu tingkat pendidikannya SMA ke bawah, masih lebih besar daripada yang sarjana ke atas, sehingga ini juga sangat kecil harapan untuk kita harapkan untuk bisa memberikan pelayanan secara maksimal. Kemudian ada inefisiensi dan inefektivitas dalam anggaran pembangunan misalnya. Ada kecenderungan pembangunan itu dilakukan bukan karena kebutuhan masyarakat, tetapi karena keinginan. Nah, kenapa masalah-masalahnya terjadi? Karena kurang aksesibilitas. Jadi pemerintah itu, organisasi pemerintah itu ada kecenderungan. Tapi saya kira kalau Sinjai, saya kira sudah tidak lagi seperti itu. Ada kecenderungan kurang aksesibilitasnya, kurang responsif, kurang informatif, kurang mendengar, kurang mendengar saran, lalu terlalu besar birokrasi. Nah, oleh karena itu saya kira perlu dilakukan reformasi birokrasi. Ya. Reformasi birokrasi itu bisa menciptakan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang efektif, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, ya, dan seterusnya. Ini karena kita diburu ini. Nah, kemudian karena itu juga kita perlu sebagai pelayan masyarakat harus melakukan inovasi. Mengapa kita melakukan inovasi? Nah, kalau di bisnis itu, inovasi bagi dunia bisnis adalah nafas untuk keberlangsungan usaha. Jadi kalau dia tidak berusaha, maka dia akan ketinggalan. Dia tidak akan mampu bersaing. Pilihannya, kalau dia tidak berinovasi, maka dia akan mati. Kalau di pelayanan publik, inovasi bagi sektor publik adalah nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Nah, kalau publik sudah tidak percaya karena kita tidak mau berubah, maka saya kira kita akan ditinggalkan dan saya kira masyarakat tidak akan percaya kepada
sebagai pelayan publik. Nah, saya kira ini banyak yang saya ingin sampaikan, tapi waktunya juga sangat terbatas, sehingga saya kira nanti materinya bisa kita dapatkan di panitia. Saya kira sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.